Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pada pagi ini kita sampai maqalah 127. Pada kesempatan pagi ini agak tinggian sedikit. Maka dari itu jamaah tolong nanti kalau nggak paham harus ditanyakan, harus ada diskusi kalau kurang paham. Karena kalau nggak paham nanti ada apa jauh-jauh saya atau salah paham nanti. Nah, karena agak tipis sekali perbedaan. Qala dawuh Al-Imam Al-Ahmad As-Syekh Ibnu Athaillah Sakandari dalam kitab Al-Hikamnya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lau annaka la tasilu ilaihi illa bada fana'i masyawi wa muhda'abika lam tasil ilaihi abada walakin idza arada an yuwassilaka ilaihi hadda wasfaka biwasfihi wa nataka bina'tihi wa wasalaka ilaihi bima minhu ilaihi la bima minka ilaihi. Untuk terjemahnya sebagai berikut. Kalau diterjemahkan sebagai berikut. Andaikan engkau tidak dapat sampai kepada Allah kecuali sesudah habis lenyap semua dosa dan kotoran sirik, niscaya engkau tidak akan sampai kepadanya untuk selama-lamanya. Tetapi jika Allah akan menyampaikan engkau kepadanya, Ia menutupi sifatmu dengan sifatnya dan kekuranganmu dengan karunia-Nya, kekayaannya. Maka Allah menyampaikan engkau kepadanya dengan apa yang diberikan olehnya kepadamu, bukan karena amal perbuatanmu yang kau hadapkan kepadanya. Ini untuk terjemahannya sebagai itu, seperti itu. Lalu maksudnya Syekh Ibnu Athaillah Sakandari sebagai berikut. Law annaka la tasilu ilaihi ila ba'da fana'i masyawi wa mahwada'awika lam tasil ilaihi abadi. Andai engkau tidak dapat sampai kepada Allah kecuali sesudah habis lenyap semua dosa dan kotoran-kotoran syirik dalam hati kita, niscaya engkau tidak akan sampai kepadanya abadan ilahin abadan, tidak akan sampai kepadanya untuk selamanya. Jadi manusia itu pada umumnya kan mengklaim bahwa sana kita bisa usul. Ini nanti kita terangkan tentang usul. Manusia itu suka mengklaim bahwa kita bisa sampai Allah itu, dikira manusia itu mengira dari amalnya, dari zikirnya, dari perbuatan yang tercela itu bisa bersih, dari perbuatan yang kiranya bisa membersihkan hati, perbuatan-perbuatan yang mahmudah,
yang baik. Anggapan yang seperti itu malah tidak bisa sampai ke hadapan Allah untuk selama-lamanya. Ini nanti diskusikan. Ya nanti biar paham, biar gak gagal paham. Kita itu punya Allah aja kalau gagal paham juga gak pernah nyambung punya Allah. Jadi selama ini punya Allah aja, manusia itu kalau gak paham Allah apa? Kontra hati. Maka dari itu kita harus paham betul. Bismillah. Manusia itu mengira bahwa kita bisa usul kepada Allah sampai usul itu sampai di hadapan Allah. Ini nanti usul itu yang bagaimana? Ada dua nanti. Manusia itu mengklaim bahwa dari amal-amal yang mahmudah, istighfarnya, sholat malamnya, zikirnya, ini manusia seakan-akan bisa sampai Allah itu melalui itu. Padahal tidak. Justru yang seperti itu tidak akan pernah sampai selama-lamanya di hadapan Allah. Perlu banget ini nanti biar apa ya? Biar banyak pertanyaan, biar gak gagal paham. Lalu niscaya engkau tidak akan sampai kepadanya untuk selamanya. Tetapi jika Allah walakin ila arada an yusallik ilaihi, akan tetapi jika Allah menghendaki kita sampai di hadapannya, di hadapan Allah, itu Allah akan menutupi sifat-sifat manusia, sifat-sifat kita, karakter manusia ini akan ditutupi oleh Allah dengan sifat-sifatnya. Ini jadi kalau Allah menghendaki usul itu sampai ada Allah, itu menurut Allah. Allah akan menutupi aib-aib kita. Allah akan menutupi kekurangan-kekurangan kita, ditutupi oleh sifat-sifat lijalil wal ikram, sifat ada sifat namanya jamal. Jamal itu baik, manusia itu langsung dibukakan. Itu sifat-sifat ilahiyah. Itu kadang muncul dalam Quran, sifat-sifat atau nama-nama Allah. Begitu juga kadang-kadang Allah mengusulkan hambanya itu dari sifat qudurnya. Manusia itu dibikin jerah, dibikin takut, dibikin sempit, rezeki sempit, hidup sempit, betul-betul luar biasa. Ini kadang-kadang Allah memakai caranya Allah seperti itu. Biar kita itu usul kepada Allah. Usul itu yang bagaimana? Contoh usul seperti itu. Kita di saat Qobdun suasana yang luar biasa dahsyatnya, sempitnya, masalahnya bertubi-tubi. Ya, putra, keluarga yang saudara, walaupun menyempitkan kita. Kalau yang disebut usul, dia melihat di balik kepedihan itu, langsung menyaksikan ini engkau ya Allah. Itu namanya usul. Ini darimu ya Allah. Melihat. Maka manusia apabila kita sudah usul di hadapan Allah, tidak ada sedihnya.
dia semakin tenang hati, tenang luar biasa. Semakin banyak masalah, semakin tenang. Bangkrut melihat di balik ini Engkau ya Allah yang memberikan masalah. Bangkrut di balik kegagalan, ternyata Engkau ya Allah yang memberikan kegagalan. Akan merasa hati ini akan merasa tenang karena menyaksikan siapa yang memberi. Begitu pula sebaliknya di saat kita ini lapang, basit namanya. Sifat nama Allah namanya Al-Basitu. Di saat lapang manusia itu juga mengatakan, paham betul bahwa kita diberi rezeki oleh Allah, dapat rezeki dari ya Allah. Sadar betul bahwa ini pemberian Allah. Kita bisa sholawat, ini juga Engkau ya Allah yang memberikan. Kita diberikan kesehatan, begitu juga melihat ini Engkau ya Allah. Enggak, hati ini semakin lama akan mendapat tatminul qulub, ketenangan jiwa yang luar biasa. Ini namanya usul. Bukannya usul terus zat ketemu zat, mustahil. Ya, jangan gagal paham ini. Digarap ketemuan kita pada Allah itu di dunia ini dikira zat sama zat, mustahil. Disebut usul pada Allah, ma'rifat pada Allah, paham dengan nama-nama Allah. Semua darimu ya Allah. Ini maka baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, Ana Abu Hurairah qala sami'tu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqul lan yudkhila ahadan amaluhul jannah qalu wala anta ya Rasulullah la wala ana illa an yatahammadani lillah bifadlin wa rahmah. Ini contoh lagi. Ini ma'rifat yang kedua. Amal, semua amaliyah yang baik, mahmudah, sholat, sedekah, sholat malam, beramal, wajib. Amal itu tidak bisa memasukkan surga. Ini jangan gagal paham juga. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis insyaallah qudsi. Ditanya, yaqulu la yadkhulu ahadan umul jannah, tidak akan bisa masuk, tidak bisa mengantar amal itu ke surga. Qalu wala anta ya Rasul, termasuk engkau ya Rasulullah. Lalu bagaimana engkau ya Rasulullah? Rasulullah juga menjawab, lah saya sendiri juga. Semua itu atas rahmat dan fadl Allah. Jadi orang ma'rifat itu segala amaliyah-amaliyah itu menyaksikan bahwa ini rahmat dan fadl Allah Subhanahu wa ta'ala. Biar tidak ada, mohon maaf sebelumnya, manusia itu kadang-kadang dalam intuisi hati muncul, kadang-kadang muncul setonnya, intuisi hati yang dalam, kadang-kadang muncul hewannya, kadang-kadang muncul mulhimah. Sebenarnya ada 4 ya, nafsiyah, setoniyah, malakiyah, dan ilahiyah. Muncul manusia ketemu, muncul ngatur Allah. Ini yang paling berbahaya, mengatur Allah. Kita paham mengatur Allah itu bagaimana? Jangan-jangan, ya Allah berdoa ini, aku tuh pengenku begini, ntar kalau nggak begini nanti bagaimana hidupku? Ini kan ngatur Allah.
Ntar kalau nggak begini, ntar aku bagaimana, ntar anakku bagaimana. Ini bentuk nafsiyah, seakan-akan itu mengatur Allah. Seharusnya bagaimana? Ya, aku hadir kepadamu dengan hati yang tunggal. Tidak ada yang lain, terserah engkau. Engkau tulis model yang bagaimana di hati ini. Terserah engkau tulis. Yang penting hadir, tidak membawa makhluk lain. Hati tunggal menuju kepada hati, ya Pak. Hati itu tidak boleh membawa yang lain-lain menghadap Allah, itu ya harus tunggal. Kalau nggak tunggal, ya nggak nyampe nanti. Ya, hadir di hadapan Allah itu perlu hati yang tunggal. Jadi usul kepada Allah itu tidak disebabkan amaliyah kita atau puasa kita, Senin Kamis kita. Ini tidak bisa menghantar untuk orang ma'rifatullah, nyampe di hadapan Allah tadi. Melihat, menyaksikan nama-nama Allah. Makanya kalau kita sholat, rahmat Allah sudah turun. Ini pernah ditanyakan seseorang yang luar biasa dosanya, banyaknya, koruptor, pembunuh. Ini ditanyakan, seorang tanya kepada Robi'ah al-Adawiyah. Tanyanya begini, ya Robi'ah, dosa saya terlalu banyak. Kalau saya bertobat, apakah Allah mengampuniku? Ini pertanyaan. Nah, jawab Robi'ah al-Adawiyah itu sederhana. Kalau Allah mengampuni, pasti engkau bertobat. Jawab. Kalau Allah mengampuni, pasti bertobat. Maksudnya, ampunan Allah telah mendahului hingga kita bisa bertobat. Jangan sampai kita ini tasawuf. Memang ini cara beragama itu seperti itu. Contoh, jangan sampai seandainya saya istighfar bertobat ini, gara-gara bertobat Allah mengampuniku. Ini jangan sampai ini. Nanti gak jadi tobat sampai. Egois. Merasa diri kita bisa bertobat. Sebenarnya manusia tidak akan bisa bertobat kecuali memang Allah itu telah mengampuni. Ini contoh. Kita bisa astagfirullah. Yang istighfar lisan kita. Namanya apa? Ma'ani. Sifat Allah kalam. Namanya kalam. Sebenarnya di balik suara kita ini, lisan kita ini, siapa? Disitulah ada namanya mutakalimah. Nah, sifat-sifat wajib Allah belajar ini. Ada kalam, ada mutakalimah. Sifat-sifat wajib Allah. Kalamnya wujudnya lisan. Tapi kalau di balik itu ada mutakalimah. Sungguhnya itulah kalam. Maka manusia ini bisa mengucapkan, mengikuti Al-Quran. Kalamnya Allah, cuma manusia. Ini kita baca, Nah, itu sebenarnya ya, kalau orang Jawa begitu ya begitu, tapi jangan begitu gitu. Maksudnya bagaimana? Maksudnya memang itu sifat-sifat Allah, memang itu kalamnya Allah, tapi itu bukan Allah. Itu nanti ada namanya sifat wahdaniyah. Jadi disemakan menjadi sempurna dari sifat wahdaniyah.
Contoh kalau kita dipanggil Allah meninggal, ya nggak bisa ngomong, ya kan? Nggak bisa bicara. Kita dipanggil Allah, kita nggak bisa mendengar. Samian. Baik, sifat-sifat Allah perlu dipelajari, biar kita paham, Pak. Kalau kita nggak paham nanti ya begitu. Kita sebagai umat Rasulullah itu yang apa? Bukannya semakin depan itu istiqomah, tumaninah, tapi semakin ke depan itu banyak ekspresinya, tapi hati itu kosong. Itu ada iman penting banget iman. Kadang-kadang kita ini kan raditu billahi robba wa bil Islam dina. 5 menit beda lagi. Aku rela menghambat dunia itu. 5 menit sudah berubah. Aku rela ini yang lain atasan. Allah itu ya. Maka tauhid itu harus betul-betul kita tancapkan. Allah mutlak. Dicontoh kalau nggak percaya ini, Mbah Ibrahim dan turunan orang kafir. Mbah Ibrahim, Nabiullah Ibrahim. Tapi karena Allah senang cinta, jadi nabi sampai sekarang. Ini contohnya ini. Mbah Ibrahim bapaknya kafir, malah tukang bikin berhala deh. Tapi karena dirahmati Allah, fadlnya Allah, jadi nabi. Itu sudah nggak bisa berpikir untuk nalar kita, akal kita. Ada seorang yang luar biasa buruknya perilakunya. Dia bisa menjadi ahli Tuhan. Jadi orang ahli Tuhan. Ada orang yang ahli besoknya kufur dia. Banyak kan Pak? Yang kufur. Maka dari itu kita harus betul mentauhidkan Allah di mana saja berada untuk menyatakan Allah. Hati tidak boleh ada yang lain. Hati harus tunggal. Makanya orang yang betul-betul paham agama, ini mohon maaf nih, kalau manusia itu kalau betul-betul belum paham agama, ada kesalahan itu dari orang, marah, emosi. Ada kesalahan bukan kita, emosi, dimarah-marah. Karena dia belum betul-betul belum paham dengan agama. Ini dalam praktek hidup ini Pak, contoh. Kita ini melihat, menyaksikan seseorang, keburukan seseorang, kita pasti berbeda. Sebenarnya kita ini sebenarnya tadi habis melakukan itu, melakukan keburukan. Ya, yang lihat kekurangan orang lain, lihat apa? Emosi sama anak, pasti kita itu habis maksiat pada Allah. Itu kita sebenarnya. Makanya kalau betul-betul paham agama ini, kadang-kadang ada tamu datang, Nyai, saya nasihati putri saya, anak saya, kok pernah dipakai anak saya. Ada yang begitu? Ada nggak kira-kira begitu? Karena hati kita ini yang banyak maksiat sama Allah. Hati banyak maksiat sama Allah. Coba kalau hewan itu ibaratkan hewan, ular nyembur sekali bisa mati. Ada harimau nomor raja hutan sering puasa.
Enggak makan tiap hari itu enggak. Makanya juga kalau kita pengen seperti itu, banyak riyadhah, banyak puasa. Nah, jadi biar apa? Ucapan itu mustajabah kalau kita sering membersihkan hati, banyak istighfar, banyak. Nah, kita sama siapa aja dalam beragama ini kita semakin arif dan semakin bijak. Ada kesalahan disuruh saling nasihatin, tapi nggak boleh pakai nafsu. Apapun bentuknya, nasihat itu kalau didorong hawa nafsu tidak pernah ada manfaatnya. Kalau didorong oleh hawa nafsu. Caranya bagaimana nasihatin orang biar kita nggak emosi, biar nggak campur nafsu. Sebelum kita nasihatin, kita harus memohonkan ampunan kepada saudara kita itu, entah siapa saja. Sebelum kita nasihatin orang, ya Allah, ampuni aku dan ampuni saudaraku. Astagfirullah. Mohon ampunan. Baru sambil ngomong, jangan begitu kamu itu gak baik. Dia tidak menerima. Iya kamu, alhamdulillah. Tapi kalau kita tidak tulus karena Allah, kesal Pak, emosi. Kadang-kadang manusia ya kalau saya mah sudah jelek, saya alhamdulillah, saya sudah berubah, bisa istighfar. Kadang-kadang dibilang ya syukur kalau kamu sudah tobat menjadi orang baik, itu kesal juga. Kesal di sini Pak, bukan di lisan aja. Hati ini lebih berbahaya sebenarnya. Lebih berbahaya hati. Marahnya orang, emosinya orang, itu lebih berbahaya. Maka diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, disuruh sama Rasul apa? Kita tidak boleh mendahului, tapi kita juga tidak boleh emosional. Kalau untuk ahkam ini kita tidak boleh, misalkan kita bisa sholat sembahyang, kita tidak boleh sombong. Intinya seperti itu. Biar kamu tidak ujub, tidak bangga diri. Gitu, intinya seperti itu. Jadi kalau kita mau betul-betul melaksanakan apa yang diperintah Allah, pasti ke depan kita itu semakin yakin, semakin bijaksana. Ini yang dikhawatirkan. Dikhawatirkan cuma itu kita, biar gak ujub, gak sombong, biar betul-betul menghadap Allah itu harus tunggal, harus ikhlas. Perbuatan juga harus ikhlas. Hanya Syekh Ibnu Athaillah Iskandari mengingatkan bahwa sholaka ilahi, bahwa sholaka itu perlu diingat-ingat ini, perlu dicatat, direnungkan bahwa sholaka ilahi bima minhu ilahi. Jadi apabila Allah menghendaki kita usul makrifat atau mengenal sifat-sifatnya itu, ternyata Allah punya cara tersendiri. Kita tidak bisa, ini masalah hati. Seperti ngaji aja. Nanti paham sendiri. Siapa ngaji tiap minggu ngaji, tapi nggak pernah paham loh. Coba tengok, saya mencoba atau pokok. Iya nggak paham sampai hilang. Lah nanti Allah itu yang nuntut kita menjadi paham. Ini sampai waksa kayak ya susah. Apalagi kita sudah sepuh-sepuh, memorinya sudah berkurang. Kalau Allah menghendaki,
Allah itu menutupin karakter kita. Yang buruk-buruk ditutupin oleh Allah dengan yang bagus. Itu namanya berakhlak kepada Allah, berakhlak kepada baginda Rasulullah SAW. Ini terakhir, biasanya yang sudah-sudah itu, apabila Allah menghendaki kita usul ma'rifat, mengenal Allah, biasanya orang itu dikirim oleh Allah. Dikirim apa ya? Dikirim kekasihnya Allah. Dikirim Pak, dipertemukan pada kekasih Allah saja. Kekasih itu Allah itu yang bagaimana? Yang ahli zikir, yang benar mengenal Allah, makrifat pada Allah. Diam-diam itu sampai ditemukan seorang kekasihnya. Disitulah sampai diajarkan adab, diajarkan akhlak. Betul-betul ditemukan oleh Allah. Hei, kamu itu hamba, ini Tuhanmu ya. Itu seorang kasih Allah itu begitu. Ini hamba dan ini Tuhan. Besok ini Tuhan, bukan hanya sekedar Tuhan selesai, bukan. Ini hamba, Tuhan Allah. Bukan cuma itu aja Pak, tapi mengkristalkan bahwa ini murni Tuhan Allah. Segala-galanya engkau bergerak juga Allah yang menggerakkan. Engkau nafas juga Allah yang memberikan nafas. Kamu sebenarnya mutu qobla mutu. Sebenarnya engkau sebenarnya suruh belajar mati sebelum mati yang sesungguhnya. Mati yang bagaimana? Pengakuan itu sungguh sirna. Ini nanti bisa usul. Oh, ternyata ini engkau. Sifat-sifat manusia ini ditutupin oleh Allah hingga kita fana menyaksikan perbuatan-perbuatan kita itu mahmudah. Jadi tidak bisa berkehendak manusia. Mana manusia yang bisa hormat rasa? Rasanya nanti aku begini, besok begini, gak ada yang bisa. Apalagi ini hati yang masih itu intuisinya masih manusia, setonia, malakiyah, ilahiyah. Ini betul Pak. Kalau sudah kita dikirim biasanya dari waliullah atau kekasih Allah, dikenalkan sama itu jalan-jalan untuk menjadi usul ma'rifat. Orang ma'rifat itu tadi saya ingat mengenal di balik itu engkau. Jadi nggak ada sedihnya sampai nggak sedih. Mau ada apa ya? Nggak sedih ya. Anteng yang aja. Sakit juga yang beri Allah, sehat yang beri Allah, rugi yang beri Allah. Seperti macam engkau hingga hidup ini semakin bebas. Kalau sudah itu beban-beban hati kan bersih. Pas plong. Ini disebut hati yang terpinul umum, hati yang betul-betul tenang, santai. Ada Allah. Ya kita mau tetap ada manusia, hatinya langsung dilanjutkan. Kita lihat itu di balik itu ada A. Di balik A, di baliknya ada engkau. Mendengar, di balik mendengarnya ada engkau. Itu tuh, jadi hati ini semakin bebas. Jadi beragama itu nanti menjadi bebannya apa ya? Gak ada beban beragama itu.
Nanti kalau kita masih ngomongin kan beban. Di subuh berat banget, istighfar berat banget. Untuk menyongsong anugerah perempuan. Nah, tadi kesimpulannya mayyadillah wa mayyudlil falan tajidalahu waliyyan mursyida. Biasanya nanti sampai ditemukan seorang wali, seorang kekasih Allah itu yang bisa membawa sampai hadir di hadapan Allah. Ini iman. Kalau yang sholat sembahyang itu Islam, gitu ya. Salat Islam ini iman. Oke, baik. Saudara-saudara semua, bapak-bapak dan ibu-ibu boleh didiskusikan. Nanti kalau nggak bisa jawab, ada Pak Ustaz. Pak Hosim, mungkin ada diskusi. Derek. Alhamdulillah, udah bisa. Jadi apa ya? Terakhir, masih bingung. Pada bingung masih paham? Soal perintah Allah itu hak kita, jalani aja. Apa yang diperintahkan Allah, yang disuruh baginda Rasulullah, ambil aja. Ambil, sekedar ambil hatimu kepada Allah. Cuma itu intinya. Hati biar tunggal sama Allah. Karena hati ini ada 4 tadi. Kotroh, nafsiyah, syaitoniah, malakiyah, ilahiyah. Ada 4. Sampai nyari tak bingung yang mana yang keluar. Sebenarnya kan jelas. Yang emosional, ngajak bertengkar, ngajak itu, oh ini Allah. Berjelas sebenarnya. Oh yang senang, bikin menghayal untuk lama hewannya syaitan. Oh yang ibadah, oh ini ibadah mulimah ini masih dicampur terus yang itu. Tokat banyak, maksiat juga banyak. Maksudnya itu mulimah itu toatnya kuat, maksiatnya juga kuat. Itu mulimah. Fa'al maha wujuha wa taqwaha. Nah, nanti yang dipanggil Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Hadir. Setelah hadir, bertemu dipanggil Allah. Mutmainnah. Irji'i ila Rabb. Hadir kepada, bertemu betul pada Allah. Rodiyah. Maumu apa? Aku juga mau. Gitu. Sama-sama. Allah ridho, hamba juga ridho. Hamba ridho, Allah juga ridho. Ini sudah namanya rodiyah. Setelah itu apa? Mardiyah. Semakin tinggi. Terakhir itu kamilah. Nafsu yang terakhir kamilah. Semua nabi kamil. Semua nabi kamil. Rasulullah dinaikkan lagi sama Allah. Sempurna dan paripurna. Mudah-mudahan kita semua ya sebaliknya kita harus kamilah lah umat Rasulullah gitu ya. Allahumma kiranya begitu. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.